Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar informasi bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantahnya dan enggan mengomentarinya lebih jauh. Denny Indrayana kembali membuat cuitan melalui media sosialnya yang membuat heboh. Denny menyebut KPK sudah menggelar 19 kali ekspos kasus dugaan korupsi Formula E untuk menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. Informasi-informasi semacam ini kan sudah berseliweran sebenarnya, Mbak. Kalau kita lihat investigasi masalah Tempo yang mengangkat bahwa memang sudah diekspos berkali-kali terkait dengan Formula E mengarah kepada Anies tersangka. Intelektual seorang akademisi lah, tidak mungkin anak-anak. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi. Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Oh benar udah 19 kali ekspos Pak. Dan ekspos terakhir, pemimpin semua sepakat gitu. Itu benar nggak Pak kata Denny Indrayana? Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang benar kita ya, Denny, mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar informasi bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantahnya dan enggan mengomentarinya lebih jauh. Denny Indrayana kembali membuat cuitan melalui media sosialnya yang membuat heboh. Denny menyebut KPK sudah menggelar 19 kali ekspos kasus dugaan korupsi Formula E untuk menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. KPK disebut Denny ngotot ingin menjadikan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu sebagai tersangka. Denny mengungkapkan hal ini melalui surat terbuka yang diunggah di media sosialnya. Namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron enggan mengomentari lebih jauh soal kabar bakal calon Presiden Anies Baswedan akan menjadi tersangka kasus korupsi. Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Menurut Nurul Gufron, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK harus mengantongi minimal 2 alat bukti. KPK disebut Denny ngotot ingin menjadikan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu sebagai tersangka. Denny mengungkapkan hal ini melalui surat terbuka yang diunggah di media sosialnya. Namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron enggan mengomentari lebih jauh soal kabar bakal calon presiden Anies Baswedan akan menjadi tersangka kasus korupsi. Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Menurut Nurul Gufron, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK harus mengantongi minimal 2 alat bukti. Saya tidak bisa sampaikan. Ini kan repotnya ya. Kalau kita menyampaikan informasi, tidak semua orang mau disebutkan sebagai sumber. Tapi yang jelas, bolehlah saya katakan, bukan dari KPK. Sehingga itu mengeliminasi, mengurangi lagi-lagi tuduhan pembocoran rahasia negara. Jadi tidak ada dari lingkungan KPK. Tapi mengapa bisa? Ini kan informasi-informasi semacam ini kan sudah berseliweran sebenarnya, Mbak. Kalau kita lihat investigasi masalah Tempo yang mengangkat
bahwa memang sudah diekspos berkali-kali terkait dengan Formula E mengarah kepada Anies tersangka. Kita juga sama-sama paham bahwa kenapa salah satu partai itu segera mendeklarasikan Anies, karena itu cepat-cepatan dengan tersangkanya Anies dan seterusnya. Jadi saya hanya mengkonfirmasi lagi beberapa informasi yang sudah muncul itu, tentu ditambah dengan informasi-informasi baru yang menguatkan bahwa memang ada upaya penjagalan Anies sebagai capres. Upaya penjagalan Anies sebagai capres itu sudah saya tulis sejak lama juga. Yang paling sering, paling awal misalnya adalah di 24 April 2023 lalu. Di situ saya tulis dalam artikel agak panjang bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Dan di situ saya katakan ada 9 strategi 10 langkah cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Salah satunya di antara 9 langkah itu adalah mentersangkakan Anies Baswedan. Jadi ini informasi-informasi yang sudah berseliweran, tidak banyak yang kemudian mengangkatnya sebagai langkah preventif. Saya tentu saja melihat ini satu hal yang keliru. Sebagaimana saya juga kemarin sempat menginformasikan tentang putusan MK untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi sistem proporsional tertutup, karena itu bisa menimbulkan constitutional crisis, gridlock, deadlock, penundaan pemilu, dari sistem terbuka ke sistem proporsional tertutup. Yang lebih penting dari itu sebenarnya saya menghindari jangan sampai justru ini terjadi, karena kalau terjadi bisa menimbulkan potensi yang tidak saya harapkan, menimbulkan potensi pada telepon bunyi, menimbulkan potensi munculnya protes dari pihak-pihak pendukung Anies yang tentu saja kita harapkan tidak mengganggu proses-proses capres, karena kan pendukung Anies juga artinya juga tidak sedikit. Jadi lagi-lagi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan yang justru mengganggu proses kehidupan bernegara kita. Kalau saya mengatakan sesuatu, tentu saya sudah klarifikasi. Pada saat saya mengatakan Syahrul Yassin Limpo akan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ada ekspos tentang itu, tentu juga itu sudah saya validasi ke banyak pihak. Itu dikonfirmasi dengan kemudian ternyata itu juga diberitakan oleh beberapa media mainstream. Beberapa minggu sebelumnya saya sudah men-tweet itu, bahwa akan ada kader utama Nasdem yang lain yang juga akan terjerat kasus. Saya sudah melakukan ini bukan satu kali. Jadi saya menulis misalnya Presiden akan cawe-cawe itu bukan baru di bulan Mei yang kemudian diakui oleh Presiden, itu sudah saya tulis di April. Mungkin yang pertama kali menggunakan istilah cawe-cawe itu kami dalam tulisan kami. Kemudian itu dikonfirmasi teman-teman di Sarinah pada saat setelah pertemuan ketua umum koalisi, Presiden mengatakan tidak ada cawe-cawe. Baru kemudian Presiden mengakui cawe-cawe setelah bertemu dengan forum Pemret. Jadi kalau dilihat dari rekam jejak apa yang kami sampaikan, meskipun awalnya dibantah tapi kemudian diakui. Terkait Syahrul Yassin Limpo, meskipun kemudian sekarang masih dipanggil sebagai pihak yang diminta keterangan, tapi apa yang kami sampaikan sebenarnya sudah juga mulai muncul sebagai fakta dan kenyataan. Saya sudah tentu melakukan proses ya Mbak. Kalau teman-teman media melakukan check and cross check, saya melakukan validasi atas informasi-informasi yang saya sampaikan kepada publik, karena saya paham jika tidak benar maka ada konsekuensi hukum. Saya mengerti itu. Jadi saya mengambil langkah ini tentu dengan meyakini adalah fakta yang benar dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud supaya itu tidak terjadi, karena kalau terjadi saya khawatir menimbulkan problem
ketatanegaraan dan juga bisa juga mengakibatkan munculnya protes-protes dari pendukung-pendukung yang